Tekom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Tekom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Tekom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Universitas Tekom, selamat berjumpa kembali pada program perkuliahan online Universitas Tekom. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah akuntansi keuangan 1 dengan topik piutang wesel. Untuk piutang wesel ini merupakan salah satu jenis dari piutang yang dalam transaksinya ini disertai dengan perjanjian tertulis. Untuk lebih jelasnya mengenai piutang wesel, yuk kita simak baik-baik untuk pembelajaran pertemuan kali ini. Oke, untuk tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu supaya Anda semuanya memahami karakteristik wesel tagih maupun wesel bayar. Kemudian supaya Anda mampu yaitu untuk mencatat jurnal untuk wesel tagih dan wesel bayar. Kemudian supaya Anda semuanya memahami dan dapat menghitung premi maupun diskonto dari wesel. Saya jelaskan dulu yaitu mengenai piutang wesel. Di sini piutang wesel merupakan suatu surat berharga yang isinya itu perintah dari si penarik kepada si wajib bayar untuk membayar sejumlah uang tertentu yang nilainya itu tercantum di dalam surat wesel tersebut. Kemudian tanggalnya juga sudah ditetapkan di dalam surat wesel. Ada kalanya untuk kesanggupan itu berasal dari si hutang, dari yang mempunyai hutang ya. Untuk surat kesanggupan tersebut dinamakan dengan promes. Sebab-sebab terjadinya wesel. Biasanya untuk wesel tersebut terjadi karena mengganti suatu piutang yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar.
Kemudian bisa terjadi karena ditetapkan dalam syarat jual beli. Ya, berarti pada saat ada transaksi jual beli itu harus ada surat weselnya. Kemudian pinjaman dalam bentuk uang tunai. Nah, pihak yang meminta agar wesel dibayarkan itu disebut penerima pembayaran. Nah, sedangkan untuk pihak yang membuat janji pembayaran itu namanya pembuat wesel. Ya, berarti nanti Anda bisa membedakan yaitu antara si penerima pembayaran dan si pembuat wesel. Nah, ini Anda bisa lihat untuk contoh dari wesel. Nah, di sini ada tempat dan tanggal penerbitan wesel. Kemudian ada nilai nominal wesel yang harus dibayar. Nah, di sini ada kalimat perintahnya ya. Harap tuan membayar, ya. Kemudian di sini ada pihak yang ditujukan atau pihak yang berhutang atau pihak yang harus membayar, yaitu Tuan Bimo Prakoso. Kemudian A. Wulandari, ini adalah pihak yang membuat wesel. Istilahnya orang yang meminjamkan, kemudian dia menagih dengan membuat sebuah wesel. Untuk wesel ini juga harus Anda kasih materai, ya. Nah, di sini untuk Bank Republik Indonesia Cabang Semarang ini adalah pihak yang menerima pembayaran nanti. Nah, kalau ini untuk contoh dari promes. Ini ada tempat dan tanggal penerbitan promes. Kemudian ada nilai nominal yang harus dibayar. Ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan atau kalimat sanggup membayar. Ya. Kemudian di sini ada Bank Republik Indonesia. Ini adalah pihak yang menerima uangnya nanti, atau orang yang ditunjuk oleh BRI Cabang Semarang. Kemudian di sini ada Bimo Prakoso. Ini adalah pihak yang membuat promes. Berarti dia adalah pihak yang berhutang, pihak yang harus membayar. Beda ya. Kalau wesel itu yang membuat adalah pihak yang meminjamkan. Tapi kalau promes itu yang membuat adalah pihak yang hutang. Sama di sini untuk promes juga harus tertera materai.
Nah, untuk perbedaan antara wesel dengan promise, kalau wesel itu adalah sebuah surat perintah untuk membayar. Itu istilahnya saya nagih kepada orang lain, seperti itu. Tapi kalau promise itu surat kesanggupan untuk membayar. Kalau wesel itu penarik dan yang berkepentingan itu terdiri atas dua pihak. Nah, contohnya tadi ada A Wulandari sama BRI cabang Semarang. Kalau promes, penarik dan yang berkepentingan berada di satu tangan. Contohnya tadi adalah Tuan Prakoso. Kalau wesel, yang membuat adalah pihak yang mempunyai piutang, orang yang meminjami. Ya. Tapi kalau promes, yang membuat adalah pihak yang berkepentingan. Nah, seperti tadi adalah pihak yang berhutang. Kalau wesel itu memerlukan akseptasi, persetujuan dari pihak yang berhutang. Tapi kalau promes tidak memerlukan yang namanya akseptasi. Untuk wesel ada dua, ada wesel tanpa bunga dan ada wesel berbunga. Kalau wesel tanpa bunga itu sebuah wesel yang akan dibayarkan sebesar nilai hutangnya atau sebesar nilai nominal yang tertera di dalam wesel tersebut. Nah, kemudian ini adalah jurnal-jurnalnya. Jurnal pada saat penarikan wesel itu ada 3 kemungkinan. Kalau wesel tersebut kok timbul karena adanya suatu penjualan, ya, pada saat transaksi penjualan, ya, langsung diterbitkan sebuah wesel. Jurnalnya adalah piutang wesel pada penjualan. Ya, piutang weselnya di debit, penjualannya di kredit. Nah, kalau wesel tersebut kok timbul karena adanya piutang dagang, ya, berarti awalnya pada saat transaksi itu tidak diterbitkan sebuah wesel, yaitu transaksi penjualan kredit seperti biasa, ya. Tapi kok beberapa hari kemudian diterbitkanlah sebuah wesel. Nah, maka di sini untuk posisi piutang wesel akan menggantikan piutang dagang. Nah, makanya yang di debit di sini adalah piutang wesel, yang di kreditnya adalah piutang dagang. Kemudian ada wesel yang timbul karena adanya pengalihan harta. Berarti di sini yang dipinjam adalah sebuah uang, ya, bukan karena adanya suatu penjualan kredit, tidak, tetapi karena adanya pinjaman. Maka jurnalnya adalah piutang wesel pada kas.
Nah, kemudian untuk jurnal pada saat jatuh tempo, yaitu kasnya di debit, kemudian piutang weselnya di kredit. Nah, nanti yang dicatat di dalam jurnalnya adalah sebesar nilai nominalnya, sebesar nilai hutangnya. Kalau hutangnya 5 juta, ya nanti yang dicantumkan 5 juta. Oke, sebagai contoh, di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari PT ABC. Nah, di sini pada tanggal 15, dia menarik sebuah wesel nominalnya itu 4 juta tanpa bunga. Kemudian jatuh tempo weselnya itu tanggal 10 September. Ya. Nah, maka untuk menjurnal dari transaksi tanggal 15 Agustus maupun tanggal 10 September. Nah, ini untuk yang tanggal 15 Agustus, yaitu jurnal pada saat penarikan wesel, itu jurnalnya piutang weselnya di debit 4 juta, kemudian piutang dagangnya di kredit 4 juta. Nah, ini saya contohkan kalau penarikannya itu dari adanya piutang dagang gitu ya. Kemudian untuk jurnal pada tanggal 10 September, yaitu pada saat jatuh tempo, kasnya di debit 4 juta dan piutang weselnya di kredit 4 juta. Oke, kalau kita ingin menentukan tanggal jatuh tempo, contoh untuk wesel yang dikeluarkan itu tanggal 10 Januari. Kemudian tempo weselnya 60 hari. Berarti 60 hari kemudian setelah tanggal 10 Januari itu tanggal berapa? Ya. Oke, lebih mudahnya saya contohkan di sini. Jatuh temponya kan 60 hari. Kemudian tanggal weselnya 10 Januari ya. Kalau Januari itu kan terakhirnya tanggal 31. Nah, maka di sini 31 sampai tanggal dikurangi 10. Berarti masih sisa 21 hari. Nah, 60 hari dikurangi 21 hari, masih sisa 39 hari. Nah, setelah bulan Januari adalah bulan Februari. Nah, untuk bulan Februari saya menggunakan yang tanggal yang 28 hari gitu ya. Kemudian di sini 39 kurangi 28 masih sisa 11. Ya. Setelah bulan Februari adalah bulan Maret. Ya. Nah, berarti kan 11. Kan ada ya tanggal 11 Maret ya. Berarti di sini tanggal jatuh temponya adalah 11 Maret 2020. Tapi kalau yang ini kan sisinya 39. Tanggal 39 Februari kan tidak ada. Nah, makanya di sini dikurangi dengan hari yang bulan Februari. Ya, beda dengan yang ini. Kalau ini kan sisanya 11. Tanggal 11 Maret kan ada ya. Maka di sini jatuh temponya tanggal 11 Maret.
Kemudian ada yang namanya diskonto. Nah, diskonto ini adalah suatu proses di mana suatu surat berharga itu dijual atau didiskontokan, yang akibatnya nanti nilai dari surat berharga tersebut menjadi turun pada saat diterima. Atau kegiatan meminjam uang dari bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminannya, ya. Berarti surat berharga ini untuk bisa Anda jual kepada pihak lain atau bisa Anda gadekan kepada pihak lain. Nah, biasanya ya dijual atau digadekan ke bank itu ya. Oke. Untuk rumus diskonto yaitu lama dibagi 360 dikalikan persentase diskonto kalikan nominal atau nilai weselnya. Untuk lama ini yaitu dari tanggal diskonto sampai tanggal jatuh tempo. Berarti untuk diskonto ini penjualannya atau penggadaiannya itu sebelum jatuh tempo. Contoh, Anda kok melakukan transaksi penjualan. Nah, kemudian diterbitkanlah sebuah wesel. Berarti kemudian Anda kok butuh uang. Nah, wesel tersebut yang Anda pegang itu bisa Anda gadekan ke bank atau bisa Anda jual. Ya. Nah, untuk jurnal pada saat diskonto, ya, kasnya sama biaya diskontonya itu di debit, piutang weselnya di kredit. Untuk jurnal pada saat jatuh tempo setelah diskonto, itu piutang wesel yang didiskontokan debit, piutang weselnya di kredit. Nah, nanti untuk nilai yang dicatat adalah sebesar nominal. Nominalnya 4 juta ya, 4 juta yang dicatat. Oke. Di sini pada tanggal 15 Agustus PT ABC itu menarik sebuah wesel nominalnya 4 juta tanpa bunga, jatuh temponya 10 September. Ternyata pada tanggal 31 Agustus wesel tersebut didiskontokan sebesar 6%. Ya. Berarti sebelum tanggal 10 September wesel tersebut didiskontokan, dialihkan atau digadekan atau dijual kepada pihak lain. Maka untuk jurnal dari transaksi tersebut, kalau jurnal pada saat penarikan wesel tanggal 15 ya, jurnalnya adalah piutang wesel pada piutang dagang. Kalau saat jatuh tempo tanpa adanya diskonto, itu kas pada piutang wesel. Kemudian tanggal 31 Agustus saat diskonto. Berarti pada saat wesel tersebut dialihkan atau digadekan kepada pihak lain. Maka di sini adalah jurnalnya kas sama biaya diskonto
di debit, piutang weselnya di kredit. Nah, maka di sini untuk kas yang diterima oleh orang yang menggadekan itu berkurang. Tidak lagi 4 juta tapi 3.999.333.000. Nah, karena dikurangi dengan biaya diskonto sebesar 666,67. Nah, nilai dari biaya diskonto itu berasal dari lama kurangi lama dibagi 360 dikalikan 6%, persentase diskontonya dikalikan 4 juta. Nah, lama itu dari tanggal penarikan wesel sampai dengan tanggal saat diskonto sampai dengan jatuh tempo, ya. Untuk tanggal diskontonya kan 31 Agustus. Kemudian jatuh temponya 10 September. Ini ada 10 hari. Kemudian untuk jurnal pada tanggal 10 September yaitu saat jatuh tempo tapi dengan adanya diskonto atau setelah diskonto. Itu piutang wesel yang didiskontokan pada piutang wesel. Nah, yang dicatat adalah nilai nominalnya. Ya, berarti untuk yang tanggal 10 September ini itu kita pilih salah satu, tidak semuanya dicatat ya. Kalau ada diskontonya ya kita gunakan yang jurnal tanggal 10 yang bawah ini. Tapi kalau tidak didiskontokan maka kita gunakan tanggal 10 yang atas ini. Nah, kenapa ini kok saya buat semuanya? Supaya Anda itu bisa tahu perbedaannya, ya. Jatuh tempo tanpa diskonto dan jatuh tempo setelah diskonto, itu perbedaan jurnalnya seperti apa. Itu nanti Anda bisa melihat. Kemudian yang kedua adalah wesel berbunga. Untuk jurnal pada saat penarikan wesel itu ada 3, sama ya, yaitu timbul karena adanya penjualan, timbul karena adanya piutang dagang, dan timbul karena pengalihan harta. Kemudian untuk jurnal pada saat jatuh tempo tanpa diskonto, kalau wesel berbunga itu kasnya di debit, piutang wesel dan pendapatan bunganya di kredit. Ya, berarti ada pendapatan bunganya. Nanti yang dicatat adalah nominal plus bunga. Nah, pendapatan bunga itu adalah suatu nilai tambahan yang diterima dari pelunasan hutang atau piutang. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari bunganya itu berapa? Itu dari lama dibagi 360 kalikan persentase bunga kalikan nominal. Lama itu dari tanggal penarikan wesel sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, kalau kita ingin mencari biaya diskonto yang ada bunganya itu dari lama dibagi 360 kalikan persentase diskonto kalikan nominal plus bunga. Ini ada bunganya ya. Nah, kemudian lama itu dari tanggal diskonto sampai tanggal jatuh tempo. Nah, ini untuk jurnal pada saat diskonto itu
kas dan biaya diskonto di debit, yang dikredit piutang wesel dan pendapatan bunga. Kalau jurnal jatuh tempo setelah diskonto itu piutang wesel yang didiskontokan pada piutang wesel yang dicatat adalah sebesar nilai nominal plus bunga ya. Nah, ini ada sebuah wesel tanggal 15 Agustus, nominalnya 4 juta, kemudian bunganya 5%, jatuh temponya 10 September, tanggal diskontonya 15 Agustus, biaya diskontonya 6%. Ya, yang pendapatan bunga 5%, yang diskontonya 6%. Oke, kita akan buat yaitu jurnal dari transaksi tersebut. Yang pertama adalah jurnal pada saat penarikan wesel, yaitu tanggal 15 Agustus, yaitu piutang wesel pada piutang dagang 4 juta. Kemudian untuk jurnal tanggal 10 September, yaitu saat jatuh tempo, saya contohkan yang tanpa diskonto ya, supaya nanti Anda tahu perbedaannya di mana. Kalau yang tanpa diskonto berarti di sini adalah kas pada piutang wesel dan pendapatan bunga. Kasnya 4.014.444. Dari mana? Dari nominal 4 juta ditambah dengan bunganya 14.444. Ini ya, untuk menghitung bunga lamanya itu 26 hari, itu dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal jatuh tempo ya. Anda ingat, kalau kita ingin mencari bunga berarti lamanya itu dari penarikan sampai jatuh tempo ya, dari tanggal awal sampai tanggal akhir. Contohnya di sini tanggal 15 Agustus sampai tanggal 10 September. Nah, untuk mencarinya kalau lebih mudahnya menggunakan cara yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian untuk jurnal tanggal 31 Agustus, yaitu pada saat diskonto. Yang didebet adalah kas dan biaya diskonto. Yang dikredit piutang wesel dan pendapatan bunga. Nah, untuk mencari biaya diskontonya yaitu 10 dibagi 360 kalikan prosentase diskontonya 6% dikalikan dengan nominal plus bunga. Tadi kan nominalnya 4 juta, bunganya kan 14.444. Tadi sudah kita hitung di slide sebelumnya. Nah, untuk lama diskonto itu dari tanggal diskonto 31 Agustus sampai jatuh tempo 10 September. Nah, untuk jurnal tanggal 10 September saat jatuh tempo setelah diskonto, ini ya, piutang wesel yang didiskontokan pada piutang wesel 4 juta.
Nah, secara sederhana, untuk alur penyebab terjadinya piutang wesel dan pendiskontoan piutang wesel, bisa Anda lihat pada gambar di slide sini. Ini adanya suatu kesepakatan, yaitu menerbitkan sebuah wesel yang dibuat antara si pembeli, yaitu Tuan A, dan si penjual, yaitu Tuan B. Dan nanti si pembeli itu menyerahkan piutang wesel pada si penjual. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan dana, nah karena Tuan B itu butuh dana, ya, sehingga Tuan B ini mendiskontokan weselnya ke bank. Nah, dia menggadaikan weselnya ke bank. Nah, contohnya di sini adalah Bank C. Nah, pada saat piutang wesel jatuh tempo, maka bank tersebut melakukan penagihannya itu kepada si pembuat wesel. Siapa? Yaitu si pembeli, yaitu si A atau Tuan A ini. Berarti nagihnya itu tidak ke pihak yang menggadaikan wesel, bukan, tetapi pada pihak yang membuat wesel. Nah, bagaimana bila pembuat wesel itu tidak melunasi weselnya atau gagal bayar? Nah, nanti kalau si pembuat wesel itu tidak melunasi weselnya pada tanggal jatuh tempo, maka bank akan menagih pada pihak yang mendiskontokan wesel atau si penjual. Nah, maka nanti si penjual itu akan menagih sebesar yang dibayarkannya ke bank pada si pembeli. Nah, berarti kalau dulunya Tuan B itu dapatnya 10 juta, yang nanti Tuan B akan nagih kepada si A, Tuan A sebesar 10 juta. Nah, ini ya, bisa Anda lihat pada gambar ini. Jika terjadi piutang wesel dan gagal bayar, nah ini ya, berarti ada kesepakatan antara A dan B untuk menerbitkan piutang wesel. Berarti yang memegang wesel kan si B. Nah, karena dia butuh dana, kemudian si B itu mengalihkan weselnya ke Bank C. Nah, ketika jatuh tempo, Bank C itu melakukan penagihan ke si A.
Jika si A itu tidak sanggup untuk membayar, maka si C itu akan melakukan penagihan ke si B. Nah, kemudian si B ini akan melakukan penagihan kepada si A sebesar yang dibayarkannya nanti ke bank. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai piutang wesel tanpa bunga dan piutang wesel berbunga. Oke, Anda pelajari baik-baik. Jika nanti ada yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa tanya di grup WA atau di Siakat. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya.